Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Maunah, Fatimah Az-Zahra, Siti Maisaroh, dan Rima Nurjanah, saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam memilih dan mengadaptasi bahan ajar. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran dan bahan ajar. Pembelajaran merupakan suatu proses sistematik yang mencakup banyak komponen, diantaranya yaitu seperti tujuan, bahan pelajaran, metode, alat, dan sumber belajar, serta evaluasi. Nah, pembelajaran di sini merupakan proses interaksi antara siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selain itu, pembelajaran juga pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru untuk menggunakan keterampilan dasarnya. Kemudian selanjutnya itu bahan ajar. Nah, bahan ajar atau materi pelajaran yaitu segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Ini menurut Sunjaya. Kemudian bahan ajar merupakan segala bentuk bahan baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Bahan ajar di sini itu perannya sangat penting karena untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu dikatakan mencapai tujuan pembelajaran apabila melibatkan komponen proses belajar secara terencana, sebab sumber belajar atau bahan ajar adalah komponen penting dan sangat besar manfaatnya. Kemudian selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Baik, saya Siti Maisaroh selaku pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian jenis bahan ajar. Bahan ajar atau materi pelajaran ialah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh pelajar, sesuai dengan kompetisi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetisi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jenis bahan ajar terlebih dahulu harus disesuaikan dengan kurikulum kemudian dibuatkan rancangan pembelajaran. Menurut Amri dan Ahmad 2010 159 terdapat 4 jenis bahan ajar yaitu: yang pertama, bahan ajar visual terdiri atas bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, foto atau gambar, dan non-cetak seperti model atau maket. Yang kedua, bahan ajar audiovisual seperti kaset, radio, piringan hitam, compact disc audio. Dan yang ketiga, bahan ajar pandang dengar seperti video, compact disc, dan film. Yang keempat, terakhir, bahan ajar multimedia interaktif seperti compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Terima kasih. Saya Siti Maunah akan menjelaskan beberapa indikator yang diperhatikan dalam penyusunan buku ajar. Yang pertama, buku ajar merupakan buku sekolah yang ditunjukkan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, buku ajar merupakan bahan yang telah terseleksi. Yang ketiga, buku ajar selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat, buku ajar biasanya disusun oleh pakar yang ahli di bidangnya. Yang kelima, buku ajar ditulis untuk tujuan pembelajaran tertentu. Yang keenam, buku ajar biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. Yang ketujuh, buku ajar disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran tertentu. Yang kedelapan, buku ajar untuk diasimilasikan dalam pembelajaran.
Dan yang terakhir, buku ajar disusun untuk menunjang program pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azara. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur bahan ajar. Unsur-unsur bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara sistematis. Menurut Parstowo 2015, setidaknya ada beberapa komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu ada petunjuk belajar. Komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik ataupun peserta didik. Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua yaitu ada komponen yang akan dicapai. Komponen kedua yang dimaksud ini adalah kompetensi yang akan dicapai siswa. Bagian ini harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi dasar maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Sehingga jelaslah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu ada isi materi pembelajaran. Isi materi pembelajaran harus memuat materi yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus berasal dari sumber yang relevan agar tidak terdapat kesalahan konsep. Isi materi merupakan bagian inti dalam suatu bahan ajar. Oleh karena itu, materi harus sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada informasi pendukung. Informasi tambahan merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar. Terdapat kesalahan konsep. Isi materi merupakan bagian inti dalam suatu bahan ajar. Oleh karena itu, materi harus sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada informasi pendukung. Informasi tambahan merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar. Sehingga peserta didik akan semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh peserta didik pun akan semakin komprehensif. Yang kelima yaitu ada latihan-latihan. Komponen kelima ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. Kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terasah dan terkuasai secara matang. Selanjutnya yang keenam yaitu ada petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah suatu lembar atau beberapa kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural secara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada evaluasi. Komponen evaluasi memiliki sejumlah pernyataan yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teknik atau langkah dalam memilih bahan ajar atau mengadaptasi bahan ajar agar paling tidak 5 langkah utama yang perlu dilakukan dalam mengadaptasi bahan ajar. Yang pertama ada analisis, kedua perancangan, 3 pengembangan, 4 evaluasi, dan yang kelima revisi. Pada tahap pertama yaitu analisis. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Nah, hal ini itu berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian langkah yang kedua adalah perancangan. Setelah informasi tentang perilaku dan karakteristik awal siswa diketahui dengan baik, maka setelah itu guru sudah siap untuk maju ke langkah berikutnya dalam pengembangan bahan ajar, yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini, guru diminta untuk melakukan perumusan tujuan pembelajaran,
pengembangan peta konsep mata pelajaran. Yang pertama adalah perumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai siswa, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kompetensi umum dan kompetensi khusus jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Adapun kaidah yang berlaku antara lain dengan melengkapi komponen tujuan pembelajaran, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian yang kedua adalah pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, maka sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa melalui proses belajar. Dan yang ketiga, pemilihan media dan sumber belajar. Adalah pemilihan strategi pembelajaran. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran, diharapkan telah memiliki analisis instruksional dan tujuan pembelajaran, serta telah mengidentifikasi topik, mata pelajaran, media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses belajar. C. Pengembangan. Sekarang sudah siap dengan rancangan dan komponen-komponen lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan tahap ajar. Jika merasa telah menggunakan waktu yang relatif cukup banyak untuk perencanaan persiapan, maka tak perlu merasa khawatir. Biasanya tahap persiapan memerlukan tidak kurang dari 50% waktu untuk perkembangan bahan ajar secara utuh. Bahkan mungkin kemudian evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar yang kita buat dan menjadikan bahan ajar kita lebih berkualitas.